Halo, selamat datang. Seperti biasa balik lagi bareng gue Adam Harits. Seperti janji gue di video sebelumnya, yaitu karena ini masih di bulan November dan bulan November memiliki dua birthstone. Setelah topaz, ada yang berikutnya. Batu yang gak kalah populer karena banyak banget ditemukan dan banyak banget beredar, yaitu adalah citrine. So, stay tune, jangan kemana-mana karena gue akan bahas tentang fakta-fakta tentang batu citrine yang cukup menarik. So, citrine adalah keluarga dari crystalline quartz yang berwarna yellow atau orange. Oke, yang warnanya berasal dari trace elemen iron dalam batu tersebut. Nah, citrine ini telah digunakan sebagai permata sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan dulu citrine disalahartikan sebagai batu topaz karena keduanya memiliki warna dasar yang mirip, karena topaz ditemukan juga dengan warna light yellow sama seperti citrine. Nama citrine itu sendiri berasal dari bahasa Prancisnya lemon atau citron. Mungkin orang Prancis sebutnya citron. Gitu, oke? Itu dari bahasa Prancis ya. Je m'appelle Robert. Je m'appelle Robert. So next, gue akan langsung masuk ke pembahasan tentang properties batu citrine. Citrine ini memiliki properties yang sama dengan varian atau keluarga quartz lainnya, sama seperti misalnya amethyst, ya rock crystal quartz dan lain-lain, dengan refractive index 1,54 dan specific gravity lebih kurang di 2,65. Menariknya, yang mungkin banyak kita belum tahu ataupun kalau tahu gue akan jelaskan bahwa sebagian besar bahkan hampir seluruh citrine yang warnanya yellow bagus-bagus adalah hasil dari pemanasan. Biasanya bahan dasar yang dipanaskan dengan suhu 560 derajat Celcius kurang lebih untuk menjadi citrine adalah amethyst yang berwarna pucat. Yes, lo nggak salah dengar. Jadi amethyst yang pucat itu dipanaskan dengan suhu tertentu, umumnya 560 derajat, guna berubah menjadi warna yang lebih atraktif, yaitu adalah yellow citrine seperti yang banyak kita temui di pasar. Tetapi yang perlu juga kita pahami adalah proses heat treatment pada citrine ini tidak dapat terdeteksi karena tidak meninggalkan tanda apapun. Ya, sebagai kita ketahui juga bahwa citrine kan kebanyakan inclusion free. Bahkan ketika ada inklusi pun, karena tingkat pemanasan cukup rendah sehingga tidak menimbulkan tanda apapun di dalam batu. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena heat treatment di citrine ini nggak ada di dunia manapun. Kalau lo perhatiin ya, seluruh dunia lah lo sebut dari A sampai Z, negara A dan Z, benua A, wah dari semua itu nggak ada yang mempersoalkan citrine hit apa no hit, karena memang udah value-nya kurang lebih aja ya. Jadi itu ya, proses heat treatment citrine cukup lumrah dan tidak mempengaruhi value pada citrine sedikit pun. Citrine itu memiliki beberapa julukan. Gue sebut julukan kenapa? Karena istilah-istilah ini sebetulnya awalnya diciptakan untuk meningkatkan value citrine tersebut, tergantung dari masing-masing warnanya. Jadi ini kalau dibilang varian ya bisa dibilang varian, tetapi bukan dalam istilah gemologi yang resmi memang digunakan. Oke? Misalnya ya, yang paling belakangan ini lagi naik daun ya adalah Madeira citrine. Ya. Istilah Madeira citrine ini sebenarnya berasal dari wine Portugal di kota atau di pulau Madeira, Madeira Island. Ini asal mula nama Madeira itu muncul. Kenapa? Karena wine dari sana ternyata memiliki warna yang disinyalir, ya, disebut citrine ini mirip dengan warna beberapa wine ini ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Madeira citrine adalah citrine yang berwarna reddish orange, di mana setiap orange yang terdapat di Madeira ini harus mengandung atau mempunyai unsur red. Tetapi ada lagi argumen lain yang mengatakan bahwa enggak, sesuai dengan Madeira wine itu tadi, bahwa citrine itu bisa kok hanya vibrant orange, yellowish orange, atau bahkan brownish orange ya. Di GRI sendiri kami pernah memberikan Madeira citrine untuk warna-warna yang tadi, yang orange dan brown dan lain-lain. Tapi setelah melalui beberapa pertimbangan, mengingat juga standarisasi Madeira yang masih belum konsisten di dunia ya, atau belum memiliki kesamaan yang pasti, kami memutuskan untuk memberhentikan pemberian itu secara sementara. Oke, mungkin ke depan kebijakan akan berubah, kita nggak tahu. Tapi so far kita masih berhenti memberikan itu. Hanya pada case tertentu, kalau warna betul-betul reddish orange, mungkin kami akan pertimbangkan memberikan itu sebagai Madeira ya. Nah, yang kedua ini menurut gua unik dan menarik banget adalah ametrine. Kalian pasti tahu lah ametrine, oke?
perpaduan antara ametis, ungu ametis dengan yellow citrine digabungkan menjadi ametrin. Sebagian besar ametrin ini atau terjadi karena adanya oksidasi iron yang terjadi pada bagian citrin dan tidak terjadi oksidasi pada bagian ametis, sehingga dalam satu kristal terdapatlah dua perbedaan warna yang sangat distinct atau sangat beda tersebut. Nah, bagi yang belum tahu, oksidasi adalah, ini gue coba bacain, ketika terjadinya interaksi antara oksigen dengan zat atau dengan elemen. Itu adalah oksidasi secara harfiah artinya. Berikutnya langsung kita masuk soal tadi gue belum bahas kekerasan citrin. Citrin tuh kekerasannya di 7 ya, kekerasannya 7, jadi cukup oke lah untuk digunakan sebagai sehari-hari. So next, masalah source utama dari citrin yang berasal dari ametis pucat yang dibakar adalah dari Minas Gerais, Brazil, di Rio Grande do Sul, sama seperti lambang ametis tentunya, obviously. Oke. Next, sedangkan lokasi yang diketahui menghasilkan natural citrin tanpa proses heat. Jadi citrin ada juga ditemukan di alam tanpa heat, tetapi warnanya very light dan agak pucat. Oke. Lokasi-lokasi yang menghasilkan ini pertama, nah agak susah bro. Ini spellingnya nih kita mesti menjadi bangsa Putin, Rusia. Olkova. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau gue ada salah penyebutan, karena gue bukan orang Rusia. Di Northern Ural Mountains, yaitu di Rusia. Lalu ada juga di lokasi lain seperti San Cristobal Santander, Colombia, tempatnya Pablo Escobar. Lalu ada di mana nih? Lumbubashi in Katana, Sabah, Kongo. Itu Kongo bukan? Bukan. Sabah itu negara mana nih? Lalu ada Kongo, Zaire ya, di Kongo. Lalu ada lagi, susah banget nih, Antananarivo Province, Madagaskar. Oh, tadi bener deh, yang Katanga Sabah itu di Kongo, Zaire. Oke. Lalu di Antananarivo Province, yaitu provinsi di Madagaskar. Lalu ada Salamanca, Espanyola. Dan Dauphin di France. And terakhir di Uruguay. Sekarang kita bahas soal natural ametrin, yaitu penghasil natural ametrin terbesar, dan gue gak tahu satu-satunya atau enggak, tapi yang paling besar. Oke. Tepatnya terdapat jauh di dalam wetland freshwater terbesar di dunia, yaitu adalah di Bolivia, yaitu yang banyak dikenal dengan sebutan Anahimine. Nah, sejarah dari proses ditemukan tambang di Anahimine ini juga menarik banget buat kita. Gua akan coba sampaikan kan, menarik banget buat kita tahu nih. Jadi pertama, tambang ini ditemukan oleh penjelajah Spanyol pada tahun 1600-an. Karena dia menemukan dan dia menikahi Princess Anahi yang berasal dari suku Ayoreos Paraguay. Ia dihadiahilah tambang ini. Oke. Tetapi tambang ini pernah hilang dan lenyap selama 3 abad dan baru kembali ditemukan pada tahun 1960-an. Tambang ini tuh dikenal sulit banget untuk diakses ya, karena terdapat di tempat yang sangat amat masih apa sebutannya, tidak banyak tersentuh oleh manusia. Jadi di sana masih banyak terdapat kupu-kupu yang langka, burung-burung langka, dan bahkan ada jaguar bro. Jadi mesti hati-hati kalau nambang ke sana. Tapi setahu gue sekarang mereka masih beroperasi, makanya si ametrin banyak ditemukan dari tambang itu. Oke, gue rasa udah semua video tadi ya. Gue yakin ada banyak dari kalian suka banget sama citrin atau ametrin. Silahkan ikutan komentar di bawah ini ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe video ini. Oke, subscribe video. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya. Thank you so much for watching. Bye-bye.